Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi ya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Hari ini adalah pertemuan ketiga. Jadi nanti di ending saya bukan nge-share sih, sebenarnya nunjukin salah satu film. Saya kurang tahu apakah nanti teman-teman di sini akan suka sama filmnya atau tidak. Tapi cocok atau enggak filmnya, tapi saya mau lihat di situ filmnya lebih tentang bagaimana mencoba usaha dari nol sampai akhirnya sukses. Yang sebenarnya makanan itu mungkin teman-teman udah pernah nyoba atau anak-anak biasanya suka beli gitu. Nanti kita lihat produknya apa. Terus kalau nonton nggak mungkin nonton sekarang, jadi mungkin nanti teman-teman bisa nonton sendiri-sendiri. Nah, itu adalah salah satu soalnya nanti di UTS. Jadi mereview film tersebut, tapi di sisinya kita lihat di sisinya kewirausahaan. Ya, jadi enak ya soalnya cuma nonton terus review. Jadi nggak ribet. Oke, kita mulai saja. Nggak masalah, nanti mungkin yang lain masih di perjalanan atau masih sholat dulu. Oke, hari ini pertemuan ketiga kita akan membahas tentang langkah atau cara mendirikan sebuah wirausaha. Nah, usaha itu balik lagi mau ke teman-teman mau usaha yang seperti apa. Kalau memang mau feedback-nya atau laba bersihnya mau besar, berarti kan mendirikan usaha itu tidak semudah yang kita lihat, atau kita buka toko atau buka lapak terus jualan, tidak seperti itu. Kalau memang benar-benar mau yang feedback-nya baik atau labanya baik atau balik modalnya cepat, ya pasti ada prosesnya. Nah, ini adalah langkah dan tata cara mendirikan sebuah wirausaha. Dan ini sebenarnya hanya gambaran simpelnya saja. Gitu. Karena kalau misalnya mau detail lagi, itu biasanya ada materi pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Pendahuluannya di sini banyak orang yang semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi bagi orang-orang yang tidak memiliki keahlian khusus. Nah, mungkin salah satu untuk menambah penghasilan sehari-hari, walaupun sedikit ya, cuma berapa untung 1.000, 2.000, 3.000 atau 5.000 atau 10.000, itu juga lumayan untuk membantu perekonomian rumah tangga. Itu mungkin bisa nambah biaya uang jajan anak, atau misalnya nambahin biaya bayar listrik dan yang sebagainya. Nah, sehingga membutuhkan yang namanya keahlian khusus. Nah, keahlian khususnya itu apa sih? Nah, balik lagi, kalau misalnya basic kita ada yang jago masak, itu bisa menjadi keahlian khususnya, yaitu dijualkan masakannya. Nah, mungkin nanti di packaging atau dikemas dengan kemasan yang baik sehingga bisa dijual kembali. Jadi orang-orang jadi tertarik untuk membelinya. Atau yang sudah ahli dalam hal bikin desain atau video dikreasikan, itu juga sebagai bisa jadi peluang usaha. Lalu membuka usaha sendiri dapat menjadi suatu peluang untuk menghasilkan sesuatu materi yang sangat bernilai. Jadi seperti minggu yang lalu, pengertian dari kewirausahaan intinya adalah peluang mencari uang. Jadi bagaimana kita mencari uang, yaitu melihat peluangnya, sehingga sesuatu tersebut bisa menghasilkan materi yang sangat bernilai untuk kita. Cara memulai usaha atau cara mendirikan usaha atau cara merintis usaha, yang pertama adalah menentukan produk, menentukan target pasar, menguji kelayakan usaha, struktur manajemen, modal, bentuk usaha, dan networking. Ini adalah gambaran simpel. Gambaran simpel yang harus beberapa item ini ya, dari 7 item ini harus setidaknya sudah dilengkapi. Kenapa? Karena ini adalah gambaran untuk langkah ke depannya. Untuk langkah kita mau buka usaha, apa sih yang mau kita usahakan?
Nah, ini adalah cara memulai usaha atau cara mendirikan usaha. Nggak usah besar-besar banget gitu, nggak usah sampai meniat bikin PT atau CV atau yang lainnya, bikin hal yang sederhana namun tetap dikemas dengan hal yang baik. Pertama adalah menentukan produk. Jadi dalam menentukan produk kita dapat melihat berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah berdasarkan keahlian kita. Balik lagi, keahlian kita apa sih? Gitu. Kalau emang berkaitan tentang kita ahli dalam hal mesin, ya kita bisa menjadi peluang usaha dalam hal mesin. Misalnya bahan-bahan motor tuh apa mesin-mesin lah ya, saya kurang tahu bahasanya apa gitu. Jadi itu mungkin kalian atau update tentang fotografer terus paham dengan kamera-kamera, lensa dan yang lainnya. Itu juga bisa menjadi berdasarkan keahlian kita. Ya, ini pernah teman saya alami, jadi sharing sedikit cerita. Jadi teman saya ini teman SMA, kita sama-sama kuliah di UNJ, cuma beda fakultas. Terus teman saya sudah enjoy, dia udah kerja duluan. Udah kerja, dia bekerja di bidang IT. Nah, di bidang IT mungkin berkecimpung sama yang namanya media dan yang lainnya. Akhirnya dia belajar tentang kamera. Nah, sampai sekarang dia sukses. Kalau buat saya dia sukses berjualan kamera. Dari kamera saja dia sukses balik modal lumayan. Sampai saya ngeliat kalau postingannya dia keluar negeri, kalau enggak ke ya jalan-jalan lah. Dan ini kadang suka tanya-tanya, sharing-sharing gimana awalnya dasarnya. Memang awalnya harus paham yang namanya kamera lensa. Nah, karena makanya tadi minggu yang lalu kita harus paham dengan produk kita atau kita cinta dengan produk kita. Karena nggak sembarangan orang paham dengan kamera. Ya saya aja beli produk kamera sama dia aja, dia yang jelasin gini. Nggak usah beli yang kalau bagi kita yang pemula nggak usah beli yang kamera yang bagus-bagus sih. Kalau yang itu mah biasa aja. Yang penting mainin lensa. Terus lensa yang kayak gimana? Terus dia ngasih tahu detail yang seperti ini gitu. Nah, itu adalah keahliannya. Sehingga dia bisa menjual produknya atau melihat peluangnya. Oh, jadi akhirnya dia jadi membuka usaha itu lebih ke kamera dan handphone, tapi lebih basic ke kamera-kamera. Ya, jadi karena emang dia ini dan ya udah akhirnya kalau buat saya melihatnya usahanya sudah sukses karena sudah berputar terus usahanya. Yang tadinya dia bukanya modelnya palu gada, ya, apa lu mau, gua ada, gitu kan. Dia apa jual apa saja. Akhirnya fokus ke kamera saja. Nah, ketemulah rezekinya ternyata memang usahanya di bidang kamera, gitu, alat-alat fotografer dan yang lainnya. Gitu. Itu adalah keahliannya. Lalu menentukan produk berdasarkan keahlian kita. Yang kedua adalah menentukan produk berdasarkan tren. Tren sekarang tuh lagi apa sih? Gitu kan. Walaupun misalnya produknya itu sudah jadul, tapi kalau bisa dikemasnya, ya dikemas promosinya, dikemas dalam packagingnya itu sesuai dengan tren. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang atau itu biasanya ngelihat tren dulu. Kalau produk itu ketinggalan zaman, itu orang-orang jadi kayaknya mikir 2 kali untuk membelinya gitu. Contoh, kalau misalnya teman-teman lihat model packaging makanan ya, nasi bungkus ya. Kalau dilihat nih model nasi bungkus zaman dulu sama zaman sekarang kan berbeda. Atau jangan zaman dulu banget deh, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu dengan tahun ini berbeda loh modelnya. Ya, yang tadinya mungkin beberapa tahun yang lalu masih dus, ya model dus, dan sekarang modelnya tidak seperti dus. Modelnya seperti kayak kertas, kalau nggak salah ya, kertas coklat. Model packagingnya seperti itu. Atau yang modelnya kayak plastik, tapi dia per item, saya lupa modelnya kayak gimana, kayak plastik lah. Tapi ada yang buat nasi dan yang lainnya, ada yang lainnya. Itu modelnya seperti itu. Cuma kalau saya ngelihat sekarang modelnya kayak kertas, bukan kertas ya, kayak ya kotak lah modelnya. Terus model susunan nasinya juga beda. Ya kalau dulu mungkin nasinya itu dicetak bulat, ya dicetak bulat pakai mangkok kecil. Nah sekarang enggak, kayak modelnya udah nasi ditaruh, terus lauknya di atas, sayurnya di atas, terus ada sambalnya. Nah modelnya seperti itu. Itu adalah bisa menentukan produk berdasarkan tren. Produknya memang masih yang lama, tapi
packaging-nya atau tingkat promosinya itu yang berbeda. Itu adalah menentukan produknya. Nah, kayak misalnya kita lihat juga kan makanan ya, sempat yang kalau kita lihat McDonald ya. McDonald saja dia mengikuti produk berdasarkan tren. Ya, trennya itu lebih ke musiman. Ya, kalau misalnya kita lihat lagi kemarin 17 Agustus McDonald mengeluarkan produk yang sesuai dengan 17 Agustus. Ya, jadi kayak produk yang hanya dikeluarkan di itu saja. Terus waktu itu saya bulan puasa tahun ini apa tahun kemarin saya lupa, ayam gulai apa ayam kari saya lupa. Itu enak tuh. Itu dia ngeluarin di situ doang. Gitu kan. Jadi pas momen bulan puasa mengeluarkan itu saja. Nah, sisanya nanti pas selesai ya udah close gitu. Itu adalah termasuk menentukan produk atau menarik konsumen untuk membeli produknya tersebut. Ya, jadi menentukan produk berdasarkan tren. Atau misalnya sekarang teman-teman nanti jualnya kopi ya, atau misalnya tahu goreng deh. Ya, tahu dulu tahu jeletot. Nah, sekarang modelnya tahu kayak gimana sih? Nah, modelnya itu packaging-nya kayak gimana sih? Nah, kalau setahu saya tahu sekarang bukan tahu jeletot tapi tahu crispy ya. Banyak sekarang yang jualan tahu crispy yang kotak-kotak. Ukurannya ya tinggal langsung makan tapi renyah crispy di luar gitu. Itu sedang trennya seperti itu. Jadi kedua adalah menentukan produk berdasarkan tren. Yang ketiga adalah menentukan produk berdasarkan peluang. Kita lihat lagi peluangnya bagaimana. Misal contoh, di wilayah itu jualannya ayam bakar. Ya nggak masalah kita mau jual ayam bakar. Tapi peluangnya di mana? Kita harus cari kira-kira ciri khas kita apa sih? Peluangnya di mana? Modelnya kayak gimana sih? Gitu. Jadi tidak sama dengan yang lainnya. Atau lihat lagi produk yang berdasarkan peluang. Biasanya kita survei lokasi, ya. Survei lokasi, kira-kira wilayah sini kita mau jual ayam bakar. Wilayah sini sudah ada nggak yang jual ayam bakar? Nah, kalau belum, ya berani kita jual di situ. Kalau sudah, kita harus cari lagi tempat, maksudnya berjaraknya. Mau jualan di paling depan, apa di tengah, atau di belakang. Gitu. Kalau maupun bersebelahan juga nggak masalah. Nah, itu adalah misalnya persaingan, kita melihat persaingannya. Tapi kita juga melihat peluangnya. Kira-kira kalau di sini, walaupun sama-sama jual ayam bakar, apa sih ciri khasnya atau trennya? Gitu. Itu juga termasuk peluang. Jadi kita melihat kondisi wilayah, lingkungan, kebutuhannya apa sih. Contoh lagi produk berdasarkan peluang. Sekarang tuh kita melihat kalau teman-teman melihat usaha, saya nggak tahu apakah ada yang saya dengar berasumsi COVID ini adalah dibilang dibisniskan. Ya kan, banyak bilang harus dibisniskan. Jadi apa-apa harus PCR, apa-apa harus tes antigen. Oke, di sisi usaha iya ada sisinya, tapi di sisi kesehatan memang itu virus, ya. Tidak ada yang dibisniskan. Cuma kalau misalnya dibisniskan, nah peluangnya itu dilihat. Banyak sekarang kita melihat peluang-peluang adalah tes antigen atau PCR. Banyak di wilayah yang tadinya klinik biasa, tapi tiba-tiba memberikan apa namanya tes kesehatan PCR dan antigen. Itu adalah juga melihat menentukan peluang. Jadi nih kayaknya di wilayah sini belum ada nih yang tes antigen. Nah, itu melihat peluang. Ya, jadi di beberapa wilayah kalau saya lihat banyak sudah menunjukkan produk berdasarkan peluang itu karena di sini peluang istilahnya bahasanya peluang bisnis lah ya. Peluang bisnis nih banyak orang kalau kemana-mana harus menunjukkan tes antigen, PCR dan yang lainnya. Ya, nah itu bisa kita yang tadinya usahanya hanya apoteker atau usaha kesehatan biasa membuka usaha yang baru yaitu di peluang tes seperti itu. Atau kita melihat nih kayaknya kalau misal kita tes antigen terus orang-orang ngumpul kayaknya nggak cocok deh. Coba kita buat usahanya tes antigennya drive-thru. Nah, itu sudah banyak dilakukan usaha-usaha seperti itu. Itu juga melihat kategori produk berdasarkan peluangnya.
Oke, lanjut adalah menentukan target pasar. Jadi target pasar atau segmentasi pasar istilah pemasarannya. Jadi cara memulai usaha atau mendirikan usaha kedua ini kita harus menentukan sasaran pasar yang kita tuju. Mau kemana sih jualannya? Ya, kenapa? Karena kita harus tahu mau produk apa yang mau kita jual, tapi targetnya kita mau kemana. Oke. Jangan menganggap semua orang bisa beli atau target kita adalah semua orang wajib beli produk kita. Tidak. Ya, tidak akan bisa karena setiap kategori itu setiap produk itu pasti ada kategorinya. Contoh ya, gambaran simpel. McDonald itu kalau dilihat semua kalangan usia beli. Tapi dilihat lagi deh, kita terusuli lagi, melihat lagi, kira-kira yang sering ke McDonald tuh usia berapa sih? Ada nggak yang usia 50 tahun ke atas itu sering datang atau beli makanan McDonald? Oke. Misalnya jangan 5 tahun deh. 6 tahun, 7 tahun sering beli ke McDonald. Atau yang lainnya. Oke. Kita bisa melihat di dalam lagi. Nah, ternyata McDonald menjual produk itu tidak semua kalangan. Kalangan pernah merasakan. Ingat, kalimat pernah merasakan berarti pernah, hanya sekedar membeli. Tapi targetnya adalah beda. Itu. Target McDonald itu biasanya yang orang-orang yang memang mau makanan yang mereka mau makanan yang cepat saji. Rata-rata usia 20 atau belasan lah ya, anggap 17 tahun atau 15 tahun sampai usia 30-an atau 40 tahunan. Itu adalah targetnya mereka. Diperkecil lagi di setiap momen, kayak kemarin lagi modelnya BTS. Ya, lagi BTS, wah itu ramenya sekali seperti kayak mau beli sesuatu yang cuma beli nugget dan yang lainnya. Ya kalau ada yang pernah beli? Atau salah satu di sini ternyata membeli untuk mungkin saudaranya atau anaknya? Ada? Belum pernah, Bu. Chandra beli ya? Saya belum pernah sama sekali, Bu, ke McDonald. Oh, kenapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu tempat apaan sih itu. Besok diajakin, Chan. Besok saya ajakin. Oke. Besok langsung berangkat, Chan. Ke kaki 5 aja, Chan. Oh, McDonald ada kaki 5. Oh, terus itu Chandra mau Beneran kok, aku belum pernah ke sana. Sudah diajak. Ini coba tahu dia mau ngajakin. Oh gitu. Oh ini kode kayaknya. Mungkin di sini yang di kelas ada yang mau selain Pak Salman. Kayaknya targetnya bukan Pak Salman ini. Targetnya yang wanita ini diajak. Agung, Bu. Agung ulang tahun di McDonald katanya, Bu. Oh gitu. Oke, lagi trennya juga tuh. Ulang tahun dirayainnya di McDonald atau KFC. Saya ngeliat di berbagai media sosial. Nah, balik lagi ke materi. Seperti itulah. Jadi McDonald itu targetnya usianya yang keberapa? Gitu. Mau kemana sih target pasarnya? Gitu. Contoh gambar lagi kayak Starbucks. Ya, Starbucks itu dia menargetkan semua, memang kita lihat semua orang bisa beli. Gitu. Tapi targetnya dia adalah kira-kira kalau saya telusuri itu memang ke penghasilan yang menengah dan menengah ke atas targetnya. Karena kita lihat lagi, walaupun semua orang atau yang istilahnya, mohon maaf, kalau menengah ekonominya bawah beli, bisa memang beli, tapi jatuhnya harus istilahnya nggak bisa rutin belinya, ya kan? Tapi kalau yang menengah atas itu bisa tiap hari beli Starbucks. Ya, jatuhnya itu. Nah, itu adalah targetnya. Mereka melihat finansial kalangan atas. Nah, lihat lagi usianya. Kalau terusuli lagi, semua orang pasti pernah merasakan Starbucks. Ya. Tapi targetnya kemana sih? Yaitu usia-usia yang generasi milenial. Usia yang 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas pernah merasakan Starbucks, tapi hanya sekedar merasakan sensasi masuknya saja. Gitu. Tapi kayaknya kalau untuk ke Starbucks untuk beli-beli terus, kayaknya nggak mungkin. Gitu. Jarang, bukan nggak mungkin, jarang. Nah, itu adalah menentukan atau segmentasi pasarnya. Jadi jangan muluk-muluk semua orang bisa beli, tidak. Jadi fokus dulu mau kemana gitu. Walaupun nanti orang lain atau semua kalangan bisa merasakannya, tapi target kita tetap ke satu. Gitu.
Nah, kayak misalnya hal kosmetik atau hand body atau yang lain lah untuk perlengkapan. Biasanya perlengkapan wanita ya, kecantikan. Itu memang semua wanita dari usia berapa, ya anggaplah yang paling aman 20 tahun sampai usia 50-60 tahun nggak masalah beli kosmetik. Tapi mereka ada kategorinya. Ya kan? Kalau teman-teman lihat, setiap kosmetik itu punya brand ambassador tersendiri atau modelnya tersendiri. Nah, modelnya itu adalah mencerminkan produknya yang mau dikemanain. Gitu. Kayak Wardah. Wardah kalau untuk anak-anak remaja yang brand ambassadornya, saya nggak hafal namanya, sampai cuma hafal tampang, ya modelnya seperti ini. Gitu. Nah, kalau yang usia 25 tahun ke atas, 25 sampai 30, modelnya dia. Nah, yang 35 ke atas modelnya itu. Dan itu adalah targetnya. Nah, produk-produk yang mereka bikin itu adalah target usia. Itu kategori target usia ya, berdasarkan umur. Saya agak lens campur. Lanjut, jadi produksi barang mewah, tetapi kita memasarkannya di kalangan bawah. Nah, itu juga termasuk kesalahan. Kayak tadi, misalnya barang-barang branded, kayak iPhone, ya, terus Samsung. Kita lihat Samsung juga punya kategori loh. Ya, handphone yang biasa saja yang kita sering beli itu ada kategorinya. Ya, bukan menentukan atau bukan membedakan, lu nggak mampu beli, bukan gitu, bukan seperti itu. Tapi mereka memang target pasarnya ke orang-orang yang finansialnya keberapa gitu. Jadi semua orang bisa beli Samsung, oke, semua orang bisa punya Samsung, tapi Samsungnya punya kategorinya. Nah, makanya harga Samsung berbeda, atau iPhone berbeda, atau yang lainnya. Itu adalah kategori menentukan target pasar. Oke, kita lanjut. Berdasarkan umur juga sama. Gampang, hal yang simpel. Teman-teman sekarang lagi trennya piyama, baju tidur. Ya, ini yang perempuan sih, yang laki saya nggak tahu apakah dibelikan istrinya ya biar seragam. Nah, umur atau gender itu ditentukan. Jadi lagi trennya nih baju tidur karena lagi WFH. Jadi mau WFH harus tetap tampil cantik dan yang tetap rapih ya. Jadi ada trennya lagi baju tidur. Nah, baju tidur itu kan dikategorikan juga. Masa yang mohon maaf, yang dewasa masa pakai baju tidurnya yang model kayak anak remaja, kan tidak mungkin. Nah, itu dikategorikan juga. Atau misalnya mix, campur. Yaitu sekarang lagi tren juga baju tidurnya itu sama dengan anaknya. Ibu dan anak sama, satu couple. Atau baju tidurnya suami sama istri sama ya. Jadi baju tidurnya couple dan yang lainnya. Itu adalah juga termasuk kategori berdasarkan umur. Selanjutnya adalah menguji kelayakan usaha. Dalam menguji kelayakan usaha usaha yang akan kita dirikan setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu biaya investasi, biaya modal kerja, dan biaya prediksi kas masuk. Misalkan saja kita akan mendirikan usaha warung kuliner. Di sini biaya investasi meliputi beberapa biaya yang dibutuhkan sampai warung kuliner tersebut berdiri, yaitu biaya bangunan, meja, kursi, dan biaya yang lainnya yang relatif tahan lama. Untuk biaya modal kerja, kita menghitung berapa yang dibutuhkan dalam suatu waktu untuk warung kuliner tersebut dapat beroperasi. Jadi, kalau biaya modal kerja itu biaya operasional yang kebutuhannya yang diputar terus untuk beli membuat produknya tersebut. Lalu, prediksi kas masuk, kita menghitung laba yang kita peroleh dalam sewaktu-waktu. Ini 3 item yang harus diprediksi atau bisa kita harus pikirkan. Ya. Biaya investasi dari awal sampai alat-alatnya. Itu kan alat-alatnya biaya tahan lama. Biaya modal kerja adalah biaya kita, kalau ada pegawai, kita biayakan berapa sih gajinya. Terus listrik, biaya sewa toko, terus biaya bahan-bahan baku, itu biasanya biayanya berapa. Nah, itu adalah biaya namanya biaya modal kerja. Nah, prediksi kas masuk, ya kita prediksi kira-kira kas kita berapa sih masuknya. Dengan biaya operasional segini, hitung lagi labanya berapa dan yang lain. Ini adalah 3 item, 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menguji kelayakan usaha. Saya sempat coba tanya-tanya tentang kemitraan kuliner.
Jadi saya sempat kaget juga, ternyata kalau buka warteg itu yang sudah punya brand, itu modalnya ternyata besar ya. Saya juga baru tahu. Jadi saya ngobrol sama teman saya, kira-kira kita mau buka usaha apa ya? Terus saya bilang aja, coba buka warteg aja udah. Kayaknya gampang tuh, gitu kan. Terus kayaknya orang bakal beli gitu. Pasti beli, terus di mana-mana. Telusuri. Ini saya sambil curhat ya, tapi sambil ini ya, kita sharing ya. Saya kaget juga dengan biaya investasinya. Memang brandnya terkenal, jadi dia ada macam-macam kategori ya. Jadi kayak saya sebut aja mereknya kayak Karisma, Bahari, terus apalagi saya lupa yang model-modelnya begitu. Itu ternyata satu kepemilikan. Jadi nah bermacam itu ada kategori biaya investasi yang berbeda-beda dan itu lumayan fantastis juga. Jadi saya mikir ternyata yang punya warteg itu orang kaya banget ya. Modalnya besar juga. Nah, itu belum biaya bangunan sewanya. Nah, itu baru biaya istilahnya biaya kemitraannya saja. Belum biaya sewa gedung, terus renovasi karena mereka harus sesuai dengan punya aturan mereka modelnya seperti apa, terus warnanya kan yang tadinya hijau jangan diganti biru, itu udah sesuai aturan mereka gitu. Itu yang seperti itu. Jadi ya sharing-sharing curhat lah gitu kan. Ternyata kaget juga, ternyata kalau punya warteg itu orangnya kaya-kaya juga ya. Saya juga baru tahu gitu. Akhirnya saya mundur karena modal saya nggak punya dengan nominal yang sebesar itu. Saya bilang besar karena udah hampir 100 juta lebih. Coba nanti dicek lagi. Itu terakhir sih saya tanya-tanya sekitar 100 juta ke atas lah gitu. Itu baru biaya istilahnya kemitraan. Tapi mungkin Chandra kayaknya udah pegang-pegang kepala, udah mikir nih. Kayaknya saya punya uang itu tuh, lumayan lah saya buka usaha. Gitu. Saya nggak tahu balik modalnya bagaimana karena kayak ngeliat warteg kan banyak orang yang beli ya. Gitu. Nah, kayaknya cepet sih. Cuma ya itu di otak saya, warteg pasti murah lah biayanya gini-gini. Ternyata lumayan juga ya, fantastis juga. Oke, ini adalah termasuk menguji kelayakan usaha. Nah, kayak sekarang kalau juga warteg itu orangnya kayak ganti-ganti deh, Bu, nggak satu orang doang kayak. Maksudnya kadang 3 bulan sekali itu ganti orang gitu kayak. Ada yang kayak Chandra gitu, Bu. apal aja ya, Anda ya. Soalnya warteg dekat sini gitu, Bu. Setiap 3 gitu. bulan gantian Tapi gitu. yang satu itu enggak, satu yang saya bilang kan, Karisma dan kawan-kawan enggak? Mungkin sih, Bu, kali kayak gitu ada kerja Mungkin. sama keluarga dulu kali. Mungkin barengan saya gitu mungkin. Oke. Mungkin bisa gini, ada yang namanya kalau kemitraan pegawainya itu dibantu oleh si pihak utama gitu yang nyari mereka, yang latih mereka. Itu mungkin 3 bulan itu modalnya seperti itu. Mereka yang apa istilahnya yang memperkerjakan, mungkin puter. Jadi jatuhnya diputar. Mungkin ya saya kurang tahu kalau tentang yang 2 bulan 3 bulan gitu. Itu bisa seperti itu. Atau kayak kita nih Chandra punya uang banyak banget 200-300 juta, saya mau bikin usaha warteg gitu kan. Jadilah saya intinya saya cuma invest doang gitu. Yang menjalankan yang lain itu pihak si utama gitu. Saya cuma nerima bagi hasilnya saja. Itu juga termasuk bisa usaha seperti itu. Gitu. Cuma ya kadang balik lagi kalau misalnya dikelola oleh orang lain, kita cuma terima hasil, kita jadi nggak belajar apa yang telah dilakukan oleh si usaha tersebut. Karena kita nggak tahu ya usaha kedepannya bagaimana. Atau kalau saya gini, bukan berpikir negatif ke orang ya, tapi namanya usaha itu kalau saya bilang nggak ada teman itu nggak bisa dibikin jadi usaha, atau usaha itu nggak ada teman, atau dibilang nggak ada harga teman ya. Jadi tetap harus kita tahu seluk beluknya sampai terinci banget sehingga usaha itu bisa bangkit gitu. Karena bukan pengalaman saya tapi benar-benar pengalaman teman saya, modelnya seperti itu. Jadi dia hanya nerima hasil, ternyata temennya itu ada kesalahan apa sehingga drop, bangkrut usahanya yang tadinya sukses akhirnya bangkrut gara-gara ya ada permainan inilah gitu. Itu saya nggak bisa cerita lagi lebih detail, tapi seperti itu. Jadi kalau bisa walaupun dikelola oleh orang lain, kita juga harus tahu seluk beluknya bagaimana.
Oke, lanjut struktur manajemen. Jadi struktur manajemen dalam usaha kita akan menggunakan yang mana? Sederhana atau manajemen yang cukup rumit? Yang sederhana adalah hanya ada kita. Kita yang sebagai bos, kita yang sebagai karyawan, kita juga sebagai anak buah yang membuat produk tersebut. Jadi tidak ada manajemen pemasaran, tidak ada admin, tidak ada operasi, manajemen operasi, manajemen yang lainnya selain kita sendiri. Saya bos, saya karyawan, saya yang menjual produknya. Lumayan capek kalau yang ini, gitu kan. Pasti kalau yang fokus dengan usaha nggak masalah, tapi kalau kita sambil kerja, ya apalagi kita sambil ngajar, itu lumayan. Apalagi sekarang handphone udah rame dengan tugas-tugas anak sekolahan gitu kan. Ya itu mungkin kita butuh admin tambahan. Nah, sedangkan manajemen cukup rumit. Selain itu, kita sebagai bos dan karyawan, tapi sebagai anak buah membuat produk. Jadi kita punya anak buah atau punya karyawan, punya bidang karyawan yang khusus untuk manajemen, bidang keuangannya, operasi, dan yang lainnya. Nah, itu juga memikirkan balik lagi biaya modalnya. Kira-kira kalau misalnya ini berapa sih admin kalau dibayar berapa dan yang lainnya. Nah, ini adalah kategori manajemen yang cukup rumit. Tinggal pilih mau kelola sendiri atau dibantu oleh orang lain. Selanjutnya modal dapat diperoleh melalui berbagai cara, ya, tabungan sendiri, saham, obligasi, atau yang lainnya, yang itu pinjam keluarga, pinjam orang tua dulu, pinjam saudara, atau yang lainnya. Nah, ini adalah modal uang yang diperoleh. Ini tergantung mau pilih salah satu bebas, mau pilih dua-duanya atau pilih semuanya juga bebas. Gitu. Dan setahu saya sekarang beberapa bank sudah menawarkan pinjaman untuk UMKM, usaha menengah kecil. Jadi mungkin ada syarat-syaratnya, saya kurang tahu banget detailnya. Saya belum pernah coba untuk ke bank untuk bagaimana coba meminjam uang untuk usaha, tapi saya sempat baca-baca lah beberapa bank sudah menawarkan seperti itu. Oke, ini adalah bentuk usaha. Ya, bentuk usaha sesuai yang dengan kita inginkan, apa bentuk usaha perorangan, ya kita sendiri, ya atau dengan orang lain, atau PT kita mau bikin perseroan terbatas, atau jenis badan yang dilindungi oleh hukum, dengan modal yang terdiri dari saham, seseorang dikatakan memiliki PT apabila memiliki bagian saham terbesar dari jumlah yang ditanamkan, untuk meraih tujuan bersama, suatu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya, atau CV, yaitu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seseorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seseorang yang lebih menjalankan suatu perusahaan atau berperan sebagai seorang pemimpin, atau bentuk usaha yang lain yang mungkin dapat kita lakukan. Jadi kita pilih mau model yang kayak gimana usahanya, mau bikin perorangan atau personal sendiri, atau PT, atau CV, atau bentuk usaha yang lain. Oke. Terakhir adalah networking. Networking dapat menjadi landasan untuk kelangsungan usaha. Networking yang kita jalankan bisa dapat bergabung dengan komunitas yang terkait dengan jenis usahanya. Ya, contoh gambaran misalnya kita mau jual ayam bakar, atau ayam goreng, atau ayam geprek, atau ayam-ayam yang lain lah. Gitu. Kita jualan, kita kan butuh networking. Networking yang sederhana adalah kita mau cari ayamnya yang murah di mana. Ayam mentahnya di mana sih? Nah, itu kan kategori networking yang terkait dengan jenis usaha kita. Udah ketemu nih tukang ayamnya. Nah, kira-kira bumbu-bumbunya mana sih? Kayak kecap dan yang lainnya, atau minyak, kita belinya di mana sih? Di agen mana sih yang menurut kita sih kita sudah kerjasama, sudah istilahnya bahasanya sudah sama dengan usahanya, itu kategori networking. Hal ini dapat dilakukan sebelum memulai usaha, sehingga pada saat memulai memasarkan produk, biasa ditawarkan usaha kita telah memiliki networking yang baik atau yang luas. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan orang lain. Jadi biasa rata-rata memang kalau misalnya usaha pasti cari tahu dulu kira-kira kalau mau jualan apa, bahan mentahnya di mana gitu, atau yang lainnya. Seperti itu. Atau misalnya kita mau bikin, karena mungkin Pak Salman rumahnya halamannya sangat luas gitu kan, terus mau atau punya rumah gitu, ada punya pendopo gitu kosong, mau dibikin venue untuk acara, itu bisa.
Nah, networkingnya gimana? Kita cari tuh kira-kira yang mau kerja sama dekor, terus make up artist, fotografer, terus apalagi dan yang lainnya teknisi apa namanya saya lupa PLN ya. Mohon maaf kalau ada yang bekerja di PLN. Kadang kalau kayak gitu-gitu kita juga butuh listrik apa listrik inilah Bu, gitu. Ya. Oke, ada yang kerja di PLN atau di mana? Biasanya yang saya tahu tukang tenda. Di ini aja ya. Jangan di-upload ya. Biasanya tukang tenda atau sound system itu biasanya ada kerjasama lah sama orang yang kerja di listrik sehingga bisa yang tadinya biasa ya kalau logikanya rumah kita terus mau dibikinin hajatan dengan sound system yang lumayan kuatnya terus dengan yang lainnya nggak akan mungkin pasti drop. Nah biasanya kita butuh orang-orang yang seperti itu. Ya lumayan lah harganya saya nggak ada beberapa lah gitu. Itu adalah termasuk networking. Gitu. Jadi mencari orang atau mencari komunitas yang terkait dengan jenis usahanya. Nah, akhirnya pendoponya Pak Salman jadi tuh venue untuk event-event kegiatan. Nah, udah ketemu teman-temannya, udah kerjasama atau ini yang lain, sudahlah terjadi seperti itu. Nah, makanya kadang jangan heran ada yang mau berkeluarga atau ada yang mau nikah atau mungkin flashback dulu waktu nikah. Kalau mau belum ada. Oh, belum ada. Siap. Mungkin di sini ada yang mau nyariin. Padahal udah ini ya, di belakang udah kelap-kelip tuh gedungnya kayaknya. Mungkin teman-teman yang wanita yang akhwat ada yang bersedia kali, Chan. Kasih berapa, Chan? Kucing gue lagi dirangsang. Di rendang ini. Waduh, jangan kasih rendang dong. Tadinya ada yang mau minat, agak mundur dikit, jangan rendang lah, yang lain. Justru kalau di Padang saya yang dibeli. Maaf Chan, nggak berlaku di Jakarta Chan, sorry. Saya setuju sama Pak Salman, tidak berlaku di Jakarta. Kecuali Anda di Padang, itu masih berlaku. Mahal Bu kalau dia dokter, kalau cuma belum lulus S1 mah murah Bu. Oh gitu. Saya tidak tahu tentang seperti itu. Oke. Ibu orang Padang? Bukan. Oh bukan. Apa pengalaman? Mantannya Bu kayak. Mantan ya. Oke. Sudah lupakanlah mantan. Oke, balik lagi ke materi. Seperti itulah. Kayak misalnya kadang kita waktu ingat-ingat dulu nikahan kadang suka sewa venue atau gedung ya. Sebenarnya kita mau pakai catering yang sesuai kita tapi tidak kerjasama dengan venue atau gedung tersebut, biasanya kita kena charge. Nah itu kategori networking, jadi kita udah ngeliat nih berarti dia kerjasamanya sama si A, B, C, D, E gitu. Terus biasanya ada juga make up artist. Biasanya dikasih pilihan sih, kayak venue itu biasanya ngasih pilihan mau make up artist si A, B, atau C. Gitu. Dekornya juga sama A, B, C, D. Jadi ada pilihan, tidak kaku dengan cuma satu. Biasanya ya networking itu biasanya tidak hanya satu, pasti lebih dari dua. Kenapa? Buat memberi pilihan ke konsumen. Kesannya biar tidak kok maksa ya harus pakai yang ini padahal saya nggak suka atau make up-nya memang nggak bagus gitu. Itu malah jadi bumerang ke tempat venue-nya kita atau di gedung kita. Jadi jangan pakai gedung itu, ininya nggak ada pilihan. Itu biasa kadang ya konsumen itu agak sedikit memanas-manasi, nambahin bumbu. Nah, seperti itu. Jadi sempat-sempat ya itulah. Saya tahu karena ya pengalaman kakak saya, terus saya ngecek-ngecek kan sebelum ini cari-cari gedung, oh ternyata dia kerjasamanya sama A, B, C, D, dan yang lainnya. Seperti itu. Dan atau misalnya seperti acara ulang tahun. Biasanya event organizer event ulang tahun, mereka misal mau pakai jasa kita sudah ngasih tahu nih,
Kalau pakai ulang tahun kita atau event pesta, kalau ulang tahun tuh ada sulap. Nah, sulapnya ada macam-macam. Ada sulap yang sulap biasa, atau sulap yang ada binatangnya, atau sulap yang lainnya. Nah, itu ada pilihan, sehingga si konsumen bisa memilih, oh saya maunya yang ada sulap binatangnya atau yang lainnya. Itu kategori namanya networking. Kerjasama dengan orang lain yang terkait dengan jenis usaha kita sendiri. Oke, dan ini adalah terakhir adalah tambahan langkah-langkah merintis usaha, menetapkan ide atau jenis usahanya, yang tadi produknya mau kayak gimana sih, goals-nya mau kayak gimana, visi misi. Lakukan survei tingkat persaingan, karena sebentar. Mohon maaf. Lakukan survei tingkat persaingan karena kita butuh pesaing. Kita butuh pesaing. Kenapa? Kalau untuk kita tahu pesaing, kita bisa bangkit, bisa berkembang lagi. Kita tahu pesaing kita mau kayak gimana sih, ranahnya mau jalan kemana, sehingga kita juga bisa saling beriringan. Tidak saling menjatuhkan, tapi memahami persaingan. Kalau misalnya kita ada pesaing nih, kayaknya bawaannya pengennya rasanya nggak tenang, jadi semangat harus mikir lagi apa yang harus dilakukan sehingga usaha kita bangkit. Contoh yang simpel, ya kita lihat yang sering kita lihat adalah Indomaret dan Alfamart, ya itu dua sejoli yang nggak bisa dipisahkan. Saya nggak tahu kenapa gitu, kok bisa ya mereka kemana-mana berdua gitu, ada di mana-mana berdua, berjarak cuma berapa meter, ada yang sebelahan atau yang lainnya. Itu mereka melakukan tingkat survei persaingan gitu. Mereka menganggap musuh adalah teman gitu, bahasanya gitu, pesaing itu adalah teman. Jadi itu adalah kategori survei tingkat persaingan. Nanti di materi pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas itu juga. Terus tingkat survei persaingan, kalau misalnya teman-teman sebenarnya tahu produk A, produk B, kelihatan kita sebagai konsumen adalah pesaing. Ternyata mereka saudaraan dari ibu bapak yang sama. Istilahnya dari satu perusahaan yang sama. Nah, itu kategori tingkat persaingan. Jadi, satu keluarga aja, bahasa simpelnya ya, satu keluarga saja, mereka harus saling bersaing untuk membangkitkan atau meningkatkan kualitas produk mereka. Gitu. Kita ngelihat produk A, B, C itu saling menunjukkan produk gini, mau tahu saudara atau tidak, kadang bentuknya itu sama. Ya itu kadang suka, kalau misalnya kita perhatiin nih, gampang deh, cek di handphone. Model sama, produknya sama, ini sama, itu adalah masih satu perusahaan atau satu bapak dan ibu. Dia hanya adik kakak, tapi dipasarkan kesannya adalah pesaing. Itu ini makanan pun sama, kesannya persaingan, tapi ternyata itu adalah satu produk yang sama. Gitu, istilahnya satu perusahaan yang sama. Itu adalah tingkat persaingan. Simpel lagi ke tingkat survei persaingan tuh yang kayak Alfamart, Indomaret. Mereka saling sebenarnya berlomba adalah pelayanan. Ya, pelayanan di Indomaret bagaimana sih, di Alfamart bagaimana sih, itu adalah termasuk tingkat survei persaingan. Lanjut lagi, persaingan yang sehat seperti kalau lihat Indomaret dan Alfamart, tidak mungkin mereka menjual atau sedang membuka produk promo yang sama. Misal contoh, Indomaret promo minyak, Alfamart tidak akan keluarkan produk minyak promo. Dia akan promo gula. Itu saling untungkan loh. Jadi biasanya kita yang perempuan itu manusiawi, ya saya nggak tahu. Mungkin dari kecil sudah jadi, di Indomaret minyak lagi promo nih. Nah, belilah minyak. Mau beli gula di Indomaret, ngelihat tetangga lagi diskon. Ya udah, saya mending ke Alfamart beli gula. Biasa gitu, kita cari yang lumayan lah gitu. Itu adalah persaingan yang sehat. Jadi itu udah kerjasama, udah kayak tekan kontrak secara nggak langsung ya produk tersebut. Jadi kalau si A lagi promo, jangan menjual atau promo yang sama. Itu adalah persaingan. Seperti itulah tingkat survei persaingan.
Simpel lagi, kalau kita nggak survei tingkat persaingan, akan mati. Saya tanya sama teman-teman semua, dulu punya handphone Nokia? Punya, Bu. Punya. Terakhir tahun berapa? 2010, layarnya masih kuning. Layarnya masih kuning. Oke. Gambar yang simpel ya. Nokia itu juga kategori saya tidak bisa menjudge atau mengkategorikan, saya bilang tidak bisa menjudge apakah melakukan survei tingkat persaingan lebih dalam atau tidak. Tapi gambaran simpelnya mereka tidak terlalu menganggap orang lain adalah musuh. Dia masih menganggap I'm leader. Jadi handphone semua kalau yang punya Nokia kayaknya semua Nokia gitu kan, nggak ada yang produk lain. Produk Samsung kalau kita ingat dulu, Samsung tuh apa sih? Nggak kurang dibandingkan Nokia tuh. Samsung tuh maaf ya, kayak bahasanya handphone sekarang tuh Samsung kategori handphonenya siapa ya? Anggaplah yang bahasanya yang ecek-ecek lah, handphone yang biasa lah. Kayak punya Samsung tuh kayak nggak keren aja gitu kan. Nah, namun tidak melihat persaingan. Persaingannya dalam hal dunia di digital. Berkembangnya zaman, ya Nokia masih mempertahankan modelnya yang sama, terus aplikasinya yang sama, fitur yang sama, dan kegunaan yang lain gitu. Nah, Samsung berani ngedobrak semuanya melihat perkembangan zaman, yaitu Android. Jadi setahu saya, nanti coba cek lagi, takut saya juga salah. Jadi ada salah satu perusahaan Android menawarkan produk tersebut ke handphone, ya. Namun kalau nggak salah Nokia menolak. Yang menerima adalah Samsung. Bangkitlah Samsung menerima Android. Boom, langsung berubah kan. Yang handphone itu, yang Nokia tadi nomor 1, berubah lama-lama Samsungnya nomor 1. Gitu. BB dulu, Bu. Kenapa? Ke BB dulu. Oh iya, oke. Nokia ke BB. Tapi BB kalau kategori juga sebentar. Ya kan? BB itu kategori sebentar. Dan itu ya BB tadinya Android kan. Android juga dulu sempat ada BB juga. Kalau nggak salah ya. Terus muncullah WA atau apa, saya lupa. Pokoknya seperti itu. Gambarannya itu adalah daya saing atau tingkat survei atau melihat pesaing itu tidak disurvei atau tidak dilihat gitu, kayak ngerasa I'm leader, ya udah nomor 1. Akhirnya ya sudah, sampai sekarang kita lihat Nokia sudah bangkit, sudah dia sudah melakukan Android, sudah, tapi sudah kalah pamor dengan Samsung, dan ketinggalan lagi, muncul lagi kan yang lain. Ya, itu adalah hal yang simpel untuk kita lihat adalah lakukan survei tingkat persaingan. Itu hanya gambaran saja. Lanjut, menentukan lokasi. Lokasi juga harus ditentukan. Ya, mau jualan di mana, wilayah di mana, gitu kan. Harus dimatangkan. Terus perhatikan perilaku dari konsumen, bagaimana konsumen seperti apa, kira-kira wilayah lokasi situ konsumennya kayak gimana sih, tipe-tipenya, gitu. Apakah demen emang lebih jajanan, ya berarti kita jual produknya yang sesuai jajanan aja, jajanan yang ringan yang lainnya, tidak usah makanan berat. Kalaupun makanan berat hanya tambahan, atau ya kalian coba aja, berarti bisa nih kalau berdiri sendiri jajanan berat orang pasti akan beli juga. Itu perilaku dari konsumen. Take an action itu nih kategori menerima perubahan. Ya kalau emang sekarang dengan terjadilah pandemi, boom, berubah semua. Yang tadinya bisa makan dine-in, sekarang take away. Atau yang lainnya, itu adalah take action. Satu lagi kayak PPKM kemarin, akhirnya banyak restoran menyediakan atau memberi model makanan yang di mobil. Ya, banyak di mobil seperti itu. Semua persiapan kayak tadi modal yang lainnya, terus melakukan pemantauan dan belajar, tunjukkan keunikan, harus punya ciri khas sendiri. Terus promosi, yang terakhir adalah hadapi dan terima kegagalan. Ya, saya bilang dari awal, kalau berani usaha, awalnya pasti sudah tahu konsekuensinya, gagalnya kayak gimana sih, gitu, untuk mengurangi. Ya, kalau saya lebih baik tahu pahitnya dulu daripada manisnya, karena janji manis itu nggak enak ya, ujung-ujungnya pahit.
Saya lebih baik taunya pahit dulu deh gitu daripada saya nerima janji manis biasanya. Iya Bu. Iya Bu. Oh iya. Manis di awal. Manis di awal, pahit di akhir. Saya lebih baik pahit di awal, tahu pahitnya kayak gimana, akhirnya manisnya di akhir. Itu seperti itu. Bisnis pun sama seperti itu. Seperti jangan terlalu mempercayai bahasa-bahasa atau janji-janji kaum Adam, ya. Mohon maaf, mohon tidak tersinggung gitu kan. Aduh. Oke, itu hanya gambaran. Oke, terakhir ini adalah filmnya yang tadi saya bilang. Ini adalah salah satu soal UTS. Mungkin ada yang baru bergabung. Ini soal UTS. Saya nggak tahu nomor 23 atau nomor 4 atau nomor 10. Nanti saya taruh. Oh, banyak sekali 10. Bilioner ini, Bu. Iya, The Millionaire. Sudah nonton? Sudah nonton, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah nonton lagi lah. Oke. Sebenarnya banyak film tentang wirausaha, banyak sekali gitu. Cuma kalau saya lihat kebanyakan dokumenter, terus yang selanjutnya adalah karena saya nge-share ke orang lain, pasti saya pilih dulu film yang aman. Oke, takutnya gara-gara Hilman nih tontonannya, mohon maaf, tontonannya nggak baik nih ngajarinnya. Itu yang saya takuti. Jadi saya cek dulu ini aman apa tidak. Ini kategori aman, ya. Ini adalah film Thailand. Ini pernah mungkin teman-teman sudah nyoba makanannya tokenoi, rumput laut. Chandra senyum-senyum kayaknya pernah makan gitu. Mas Agung sambil megang bibirnya itu kayaknya boleh juga nih saya coba nanti ke Indomaret, oke? Atau sangat melihat uang dolar di situ, gitu kan? Wah, kira-kira kapan ya punya uang segitu? Gitu. Jadi ini adalah sejarahnya, dan saya nonton ini benar-benar, kalau saya pribadi, saya akhirnya baru tahu ternyata produk yang ditaruh di minimarket itu tidak sembarangan taruh. Ada prosesnya, gitu. Ternyata pihak minimarket itu harus ngecek dulu, ya. Sedikit spoiler, mengecek kelayakannya, mengecek lagi tadi bentuk usahanya kayak gimana, produknya kemana. Terus yang tadilah kita pelajarin hari ini, itu semua ada di film ini. Nah, kalau materi kan mungkin kalau saya cuma bahasanya, saya ceramah khutbah doang, kurang ngena gitu. Tapi kalau dikemas dengan film, itu lebih kena lagi. Nah, itu benar saya nonton ini, jadi baru, ternyata begitu. Jadi, saya ke Indomaret, jadinya kayak ke Indomaret, ke Alfamart, atau minimarket, jadi mikir gini, ternyata produk ini kalau ditaruh kayak gini itu nggak bisa sembarangan ya, ada prosesnya. Naruh makanan apa itu ada uji kelayakan dan uji yang lainnya. Itu yang saya tahu dari film ini. Sedikit spoiler aja, nanti teman-teman nonton. Nah, di sini juga ditunjukkanlah yang tadi bilang, hadapi dan terima kegagalan. Nah, ini di film ini ditunjukkan. Jadi soalnya kalau nggak salah soal nomor 4 atau 3 review tentang film ini, tapi di kehal wirausaha. Ya, apa yang teman-teman sudah pelajari dari pertemuan pertama sampai 6 bisa direview dalam film ini. Atau misalnya ada gambaran-gambaran apa, ini juga bisa jadi review. Jadi di review bikin catatan atau apa, terserah mau berapa kalimat, ya. Jangan sedikit lah, jangan satu kalimat lah, yang kalau satu kalimat itu mah nulis judul gitu. Nah, ini adalah film Thailand, nontonnya di mana itu bebas, mau di YouTube ada, di Telegram juga ada, atau di Google ketik Billionaire juga ada, atau Top Secret. Saya lupa nama judul Thailandnya, jadi ini film Thailand. Sawadikap gitu kan. Photocap ya kan, ya itu. jangan heran dengan suara bahasanya ya. Memang kalau orang baru nonton unik gitu. Ya, tapi buat saya makna filmnya bagus sekali di sini. Gitu. Ini bisa buat nge-share ke murid-murid juga bisa.
Nah, itu jadi kayak Bu, judulnya apa, Bu? The Billionaire, kalau nggak salah ya. The Billionaire, Bu. Ya, betul, Bu. Oke, Billionaire atau bahasa Ini Thailandnya film drakor ya, Bu? bukan. No, Thailand. bukan. Enak aja lu. Oh, saya kira The Bu. Billionaire. Tuh, baca dong judulnya, no. Si kepala kakak. Adi Nur. THE Iya. The Billionaire. Oh, dia langsung nyari nih. Nanti bisa lah nge-share di grup gitu kan. Itu no judulnya Tao Filmnya apa Kainoi. gitu. Nah, ini produk Tokenoi ternyata Kainoi. beliau, saya lupa namanya siapa, itu Baulah. menciptakan produk-produk yang lain gitu, produk yang lain juga gitu, sehingga ya sampai sekarang usahanya ya bangkit. Dan lihat saja Tokeno yang tadinya kemasannya kalau misalnya suka jajan ya, Tokeno itu dulu awalnya modelnya packagingnya yang kayak gimana, terus semakin kesini berubah, terus menunya deh, menu modelnya itu berubah gitu, ada tambahan yang tadinya cuma selembar rumput laut, sekarang kayak ada kayak kerupuk, kalau nggak salah kayak kita bilang bahasanya kerupuk lah, kerupuk dilapisi rumput laut, terus ada lagi dan yang lain, terus rasanya yang tadinya rasa original sekarang macam-macam. Nah, itu termasuk melihat tren perkembangan zaman sekarang. Nah, ini adalah film Billionaire, jadi review filmnya. Banyak sebenarnya film, ya tadi saya bilang saya harus ngasih film yang aman gitu, aman ya Adi ya, tenang, filmnya aman Bu. Dia yang itu, Bu, yang produsen rumput laut, Bu ya? Ya, gitu. Yang penghasilannya 800 juta per tahun dari punya utang. Ya, dari punya utang berapa miliar gitu. Yang dia itu kamu yang putus sekolah dia, putus sekolah. Sudah Didi, sudah. Jangan spoiler sekali. Iya, op. Oke, stop. Takutnya malah ngerangkum bukannya nonton. Oke, ini adalah salah satu filmnya. Saya juga sempat nonton dokumenter tentang Pocari Sweat. Jadi saya pun baru tahu ternyata Pocari Sweat dipublikasikan atau dipasarkan itu tidak langsung bikin terus langsung pasarkan. Jadi yang saya tahu itu film dokumenter Jepang, cuma memang sudah lama sekali, agak susah nyarinya. Ada ilmuwan yang memikirkan infus, ya, air infus itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi mikir, bisa nggak ya? Gitu. Akhirnya dia laporlah ke kepala pimpinan penelitian. Ditolak, jangan istilahnya jangan memproduksi itu. Nggak dikasih tahu alasannya. Pokoknya intinya jangan. Kesel ya udah, namanya kita awal penelitian 5 tahun, 10 tahun saya lupa apa 5 tahun, 3 tahun atau 10 tahun kemudian mengusulkan kembali lah minuman seperti itu. Akhirnya diterima tapi harus melakukan uji kelayakan dulu, istilahnya eksperimen dulu lah, minuman itu aman untuk tubuh manusia, benar nggak sih gitu kan, istilahnya mau nambahin ion ini diterima, lalu dikasih tahu alasannya kenapa 3 tahun atau 5 tahun yang lalu ditolak, karena alasannya cuma simpel, melihat pola konsumsi, pola kehidupan manusia di tahun itu di Jepang masih belum mementingkan kesehatan. Tidak penting dengan anggota tubuhnya. Apa yang mereka makan, mereka nggak pikirkan dampaknya. Jadi kalau kamu jual itu minuman sehat, nggak akan dibeli. Jadi rugi. Gitu. Kenapa sekarang saya bilang luncurkan sekarang? Karena sekarang orang-orang sudah hidup gaya pola sehat. Sudah olahraga, sudah rajin namanya olahraga lari. Namanya lari pasti butuh asupan minuman. Kira-kira minuman apa sih yang kita habis lari, langsung minum terus langsung kayak tenaganya pulih kembali? Itu muncullah Pocari Sweat. Nah, itu adalah kategori melihat peluang kondisi. Jadi mau meluncurkan produk ternyata seperti itu kepikirannya. Dan itu saya nonton ya, oh saya baru tahu ternyata seperti itu. Jadi dia pimpinan penelitian itu melihat yang nggak akan mau dijual produksi sebagus apapun itu, kalau lingkungan memang masih belum mendukung, ya nggak akan laku.
Nah, itu seperti itu. Itu gambaran dokumenter yang nonton tentang Popka Resort. Sebenarnya banyak sekali, McDonald juga banyak. Cuma kalau McDonald saya sarankan jangan nonton filmnya ya. Saya melihat di sini masih usia 17 tahun ya. Jadi saya hanya sedikit-sedikit karena saya suka nonton film, penasaran ini produknya kok ini kadang suka ada film dokumenternya, terus ada film yang dikemas, produk tersebut dikemas lah, lihat biografinya lalu dibuat filmnya, itu juga kan jadi gambaran. Nah, yang buat saya yang aman adalah Billionaire itu gitu. Tokenoy itu produknya bagus, benar-benar the real kalau saya ngelihat itu kan kisah nyata. Itu kisah nyata loh. Itu cerita kisah nyata dikemas di film. Itu jadi melihat ya mungkin ada tambah bumbu-bumbu manisnya ya gitu. Tapi rule perjalanannya sama gitu. Itu adalah film dari kisah nyata. Oke, itu saja pertemuan hari ini materinya. Sebelum saya penasaran sama Pak Naga. Pak Naga, mohon maaf Pak, Bapak suka pakai batik? Iya, kebiasaan pakai batik. Produk Indonesia. Oh, cinta produk Indonesia ya. Atau produk jualannya, usahanya? Enggak. Oh gitu. Karena saya ngelihat kayaknya Pak Naga suka sekali pakai batik. Jadi setiap pertemuan, emang seragam di hari Kamis? Enggak. Apalagi di kantor? Setiap hari sekarang pakai batik. Oh gitu. Iya. Oke. Ya, oke. Jadi saya penasaran, saya hilang. Jadi pas saya lihat Pak Naga sering sekali pakai batik gitu. Apakah jualan gitu kan sambil usaha, kan saya bilang orang yang tadinya nggak kenal batiknya akhirnya jadi penasaran nanya gitu. Kali aja Pak Naga punya toko batik gitu. Oke, terima kasih ya Pak. Masih. Sama-sama. Ada yang mau didiskusikan lagi? Saya mau bertanya. Boleh? Bu. Dulu deh. Ya. Oke, Siti. Panggilannya siapa nih? Siti Rahayu? Siti Ayu? Panggilannya ya, itu Sirai. Gini Bu, saya mau tanya. Ternyata kalau kita punya usaha itu tidak bisa ya Bu, jadi sampingan. Soalnya saya pernah pengalaman, jadi ketika semester 2 itu lagi boomingnya tentang vitamin dan hand sanitizer. Saya waktu itu jualan lah di Shopee, dan pendapatannya itu memang lumayan menurut saya. Tapi posisi saya itu ada 3. Yang pertama saya kerja, kedua saya kuliah, ketiga saya usaha itu yang jualan Shopee. Nah, di situ saya sedang kuliah, lalu ada notifikasi di Shopee itu. Nah, jadinya saya malah jadi karena notifikasi dari Shopee ya terbengkalai gitu. Dari kuliahnya saya jadi fokus ke jualannya. Nah, saya berpikir di situ, oh ternyata usaha itu mesti serius ya. Tidak bisa jadi tiga pekerjaan sekaligus juga. Tapi memang seperti itu ya Bu. Usaha itu mesti serius dan fokus ke satu aja gitu. Oke. Gambaran saja. Usaha itu memang harus serius, tapi seriusnya bagaimana? Kalau memang istilahnya buat buka keran loh, istilahnya kerannya mau yang mana sih? Kalau keran 1, kita kan penghasilannya cuma 1, berarti gaji. Nah, kita mau nambahin keran lagi nih, buat nambah biaya tambahan lah, ya. Itu nggak masalah. Kalau dibilang serius nggak serius, kalau memang saya manggilnya Ayu aja ya, biar Ayu gitu kan. Ayu ini mau lebih bagaimana, itu kalau bisa ya, maksudnya biar Misa tetap jalan, itu ada bantuan admin. Jadi kalau mau tambahan, itu ada tambahan admin yang fokus untuk menjawab pesanan dari Shopee-nya. Sehingga kuliahnya Ayu, terus kerjanya Ayu, itu bisa berjalan dengan baik, usaha juga bisa baik. Itu kadang teman-teman yang Shopee atau yang punya usaha, yang sambil kerja, ada yang seperti itu, gambaran saja. Nah,
biayanya gimana sih? Saya belum bisa gajinya sebulan. Itu biasanya perjanjian lagi, komisi. Ya, kalau misalnya kamu bisa menjual produk ini, istilahnya kan namanya admin ya, ada tanya jawab atau gimana, atau misalnya bisa ini, produk ini dinilai seharga komisi lah ya. Saya kasih produk ini kalau misalnya laku 1.000, 2.000, itu buat kamu. Gitu. Nah, sisanya ya pastikan balik ke Ayu. Gitu. Itu seperti itu. Kalau misalnya untuk gambaran membantu kondisi Ayu lagi kuliah, kerja, terus tetap mau usaha. Gitu. Fokusnya kalau misalnya fokus ya jadi fokus tetap. Jadi fokus tetap untuk melihat peluangnya seperti itu. Tapi kalau memang tipe Ayu yang tidak bisa pikirannya bercabang, ya lebih baik satu dulu selesaikan. Gitu. Karena balik lagi, ada tipe-tipe orang yang kognitifnya bisa bercabang, pikirannya, pola pikirnya bercabang. Ada yang tidak bisa sama sekali. Jadi kayak masalah A, masalah pribadi sama masalah kerjaan bisa kecampur. Nah, itu bisa jadi bumerang kalau misalnya Ayu mau buka tetap usaha tersebut. Jadi lihat dulu model kayak problem solve-nya Ayu sendiri. Bisa nggak ngebaginya? Kalau tidak bisa, kalau saya sarankan tidak usah. Nanti dulu, selesaikan dulu PR-nya satu-satu. Atau misalnya mau kuliah sambil kerja dulu. Nanti kalau kuliah selesai, berarti baru nanti pas kerja sambil usaha. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati dulu, Man. Oke. Kayaknya ada panggilan bisnis gitu. Paham, Ayu? Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama gitu. Kalau mau tetap usaha tetap itu dibuka, biar tidak dapat notification ya, namanya Shopee ya, e-commerce itu punya aturan. Iya. Jadi akhirnya udah enggak lagi, Bu. Udah enggak lagi ya. Oke. Kalau mau menjalankan lagi, saran saya lebih baik minta tolong ada orang yang bisa dibantu, itu istilahnya tambah-tambahin juga kan buat misalnya peluang lapangan kerja lah buat orang tersebut gitu. Walaupun cuma 1.000, 2.000 ya. Kalau 1.000, 2.000 kalau ngejual 5 produk kan lumayan juga, 100 produk kan lumayan juga, itu per hari loh gitu kan, jatuhnya itu kan per hari. Kalau sebulan dia ngejual 100 produk, hitunglah kali 1.000 ya, hitung aja sendiri berapa penghasilan dia. Gitu, itu seperti itu. Oke. Ada lagi tadi siapa, Adi ya? Tadi jangan nonton dulu di. Oke, mau habis ya? Kenapa, Bu? Aja. Ada yang mau ditanya? Bu, saya penasaran, Bu, tadi, Bu, yang McD, kenapa, Bu, nggak boleh nonton, Bu? Itu doang pertanyaan. Saya penasaran, Bu, saya tanya, Bu. Kenapa? Karena filmnya genrenya dewasa, ya. Saya di sini langsung ditonton sama dia tuh. Di sini masih remaja saya lihat gitu. Aduh, saya takut nanti malah ngajarin film yang ini. Penasarannya kenapa? Jadi gini, film McD itu ada yang dokumenter, ada yang dikemas dalam film. Nah, kalau yang di film itu ya biasa namanya film dikemas lah, ada ininya. Nah, kalau ternyata yang saya pernah nonton lah ya, saya kalau adegan itu saya skip ya, gitu. Saya perjelas lagi nih, saya skip. McD itu sebelum ini pernah lah terjerumus di dunia gelap, yaitu kayak perjudian dan yang lainnya gitu. Si Raikot juga ya? Ya bangkit. Inilah terjadi seperti itu. Nah, McD itu ternyata yang buat adalah 2 orang sahabatan ya. Terus awalnya produk yang dijual bukan ayam, burger. Kalau nggak salah burger yang dikenalkan dulu. Namanya bukan McDonald juga apa gitu, saya lupa. Nah, yang produk yang dikenal adalah burgernya, tapi makin ke sini adalah ayamnya. Jadilah sama kayak KFC ya. Ada tuh dokumenter tentang KFC yang kalian tahu, KFC itu sukses di usia beliau yang tidak muda lagi. Ya, yang di fotonya itu adalah usia suksesnya loh. Si foto KFC logonya itu adalah usianya yang produknya itu terkenal atau produknya itu sukses. Nah, itu dia jualan
jualan apa dulu sebelum ketemu KFC, akhirnya ketemulah 7 bumbu rahasia di balik KFC. Kalau nggak salah 7 ya, apa 5 saya lupa. Nah jadilah itu aja Adik nanya kenapa saya nggak izinin, bukan nggak izinin ya, saya Ya, tidak Bu. memberikan gambaran. Oke. Terima kasih Ya, Bu, terima kasih. sama-sama ya, karena saya menganggap semuanya ada kuliah lagi, menganggap semuanya masih 17 tahun lah, kelas pagi juga masih 17 tahun, jadi Mudah saya lebih sekali. baik film itu yang aman untuk dikonsumsi oleh semua ya. Kalau McDonald itu banyak lah, ada bumbu-bumbunya, terus kalau dokumenter saya pasti takutnya pada boring, malah nggak ngerasa nggak terkesan gitu. Jadi kalau film biasanya lebih terkesan. Sebenarnya banyak drama Korea juga ada, drama Korea juga banyak ya. Cuma kalau drama kan episodenya banyak gitu, atau film. SpongeBob juga sebenarnya bisa jadi lihat wirausahanya bagaimana Mr. Krabs ya dengan bumbu rahasianya ya. Betul, Krabby Patty. Terus pesaingnya yaitu adalah apa namanya? Plankton, Mr. Plankton. Itu bisa dilihat sih wirausahanya sebenarnya. Cuma ya mungkin kemasannya animasi. Oke, karena habis ini kuliah lagi, teman-teman pasti istirahat dulu sebentar, terus masuk lagi mata kuliah lagi. Mungkin kalau misalnya pertanyaan bisa ditampung minggu depan ya, langsung aja nanya, nggak masalah. Oke, sebelum mengakhiri saya mempertanyakan, di sini saya belum sempat bagi berapa kelompok ya? Tugas Ya, akhir. betul, Bu. Ya, belum ya. Saya bikin teman-teman 5 kelompok ya. 5 kelompok. Jadi ada 4, ada yang 5. Jadi satu kelompok ada yang 4, ada 5 orang. Karena laki-lakinya limited edition, jadi mencar ya. Ya, saya yakin mencar. Kali aja Chandra ketemu jodoh. Ya, kita nggak tahu. Atau kita nggak tahu lah, tiba-tiba nyebar undangan, loh namanya dia gitu kan, kita nggak pernah tahu. Oke. Jadi sepertinya 5 kelompok, satu kelompok terdiri ada yang 4, ada yang 5 kalau saya nggak salah hitung gitu. Nanti dilihat lagi, pokoknya 5 kelompok ada 4, ada 5. Itu saja. Sekian dari saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya selalu terasa ngomong itu. Saya mohon maaf kalau ada celetukan saya yang bikin tersinggung, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih Bu Wilfa. Sama, makasih juga. Makasih.